Presiden terpilih RI Prabowo Subianto disebut siap menggulirkan konsep soal Zakon Kabinet sebagai visi pemerintahannya mendatang. Apa itu Zakon Kabinet? Zakon Kabinet adalah kabinet berbasis keahlian atau dengan kata lain, setiap menteri yang dipilih memang memiliki kompetensi di bidang terkait. Misalnya Menteri Keuangan, maka orang itu harus memiliki pengetahuan keuangan dan ekonomi yang mumpuni. Harapannya Kabinet Zakon mampu membawa pemerintahan yang lebih profesional dengan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh sosok yang ahli di bidangnya. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pada Senin 9 September 2024 mengungkap, Prabowo ingin kabinetnya diisi oleh individu-individu kompeten meskipun mereka diajukan oleh partai politik. Muzani menyebut proses penyaringan calon menteri sudah dimulai. Setiap partai koalisi telah mengajukan nama untuk posisi menteri, namun hanya mereka yang dinilai kompeten yang akan terpilih. Muzani menambahkan keputusan final terkait susunan kabinet akan diumumkan langsung oleh Prabowo setelah pelantikan. Kalau benar terjadi, langkah ini dipandang sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan serta memastikan kebijakan yang diterapkan dapat tepat sasaran. Kabinet ini juga berpotensi membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Namun, penerapan kabinet ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Seorang pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyebut, tantangan terbesar adalah faktor politik. Menurutnya, Zakon Kabinet sulit terwujud jika masih terikat oleh kepentingan politik dari partai pengusung. Meski demikian, publik menantikan apakah Prabowo mampu mewujudkan Zakon Kabinet yang banyak diidamkan ini. Jika terlaksana, kabinet ini diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih profesional, fokus pada kebijakan, dan mampu menjawab tantangan di berbagai sektor. Nah, sepanjang Indonesia merdeka, Kabinet Zakon pernah terwujud dalam Kabinet Natsir pada tahun 1950, Kabinet Wilopo pada tahun 1952, dan Kabinet Juanda pada tahun 1957. Lalu, bagaimana sepak terjang Kabinet Zakon Indonesia ini? Kendati ada 3 momen Kabinet Zakon di Indonesia, hanya Kabinet Juanda yang bertahan lama. Dalam situs resmi Kemendikbud, Kabinet Juanda dibentuk pada masa demokrasi liberal dan merupakan kabinet terakhir dari sistem parlementer di Indonesia. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ir Juanda Kartawijaya sejak 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959 ini sering disebut sebagai Zakon Kabinet. Sebabnya kabinet ini dibentuk sesuai dengan keahlian dan tanpa melihat jumlah kursi di parlemen. Kabinet Juanda terbentuk setelah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II jatuh pada tanggal 14 Maret 1957. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II jatuh karena tidak mampu memperbaiki masalah-masalah ekonomi yang menimbulkan demonstrasi buruh yang dikoordinir oleh PKI. Masalah lainnya adalah korupsi dan lesunya kinerja aparat pemerintah. Selain itu, terjadi juga pergolakan besar-besaran di banyak daerah, mulai dari Aceh, Jawa Barat, hingga Sulawesi Selatan. Setelah Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo mengundurkan diri, Presiden Soekarno menunjuk Suwiryo menjadi formatur dalam membentuk kabinet baru, namun upaya ini gagal. Dengan gagalnya Suwiryo, akhirnya Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai seorang formatur. Ia lalu membentuk Kabinet Darurat Ekstra Parlementer dan menunjuk Ir Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri. Kabinet Juanda ini diberi nama Kabinet Karya atau Zakon Kabinet sebab tidak berasal dari partai politik serta memiliki 2 anggota militer di dalamnya. Selama bertugas, Kabinet Juanda mencanangkan sebuah program kerja yang disebut sebagai Pancakarya. Pancakarya berisi 5 program, mulai dari membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar, memperjuangkan Irian Barat untuk kembali ke Indonesia, dan mempercepat proses pembangunan. Ada beberapa kontribusi besar yang disumbang kabinet ini bagi Indonesia. Pertama, terbentuknya Dewan Nasional
yang memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan keinginan-keinginan dari kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Selain itu, Dewan Nasional juga memiliki tugas sebagai penasehat guna melancarkan jalannya pemerintahan dan menjaga stabilitas politik demi mendukung pembangunan negara. Adapun Dewan Nasional ini diketuai langsung oleh I.R. Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakilnya. Kabinet Juanda juga menghasilkan salah satu kebijakan paling penting dalam dunia maritim Indonesia, yakni Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menjelaskan tentang laut yang dianggap sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, berdasarkan Deklarasi Juanda, ditetapkan batas wilayah laut Indonesia adalah 12 mil dari batas pulau terluar. Oleh sebab itu, wilayah Indonesia menjadi lebih luas dibandingkan ketika pasca kemerdekaan. Tetapi kabinet ini harus berakhir ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 9 Juli 1959. Adanya dekret itu resmi mengakhiri masa demokrasi liberal di Indonesia dan masuk ke era demokrasi terpimpin. Soekarno lalu mengumumkan pembentukan Kabinet Kerja sebagai pengganti Kabinet Juanda. Kabinet Zakir menjadi harapan yang diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Sebab kabinet ini diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih profesional, fokus pada kebijakan, dan mampu menjawab tantangan di berbagai sektor. Mampukah Prabowo benar-benar membawa kabinet Zakir kembali setelah 65 tahun? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.